Akhirnya dia pulang, disuruhlah tidur. Tidur, si Carolina tidak bangun-bangun. Halo Sobat Super, apa kabar? Oke, langsung saja. Apa kaitan antara Sleeping Beauty dengan ilmu hitam? Nah, pasti bingung kan? Kalau Sleeping Beauty tahu kan ya, itu kan dongeng yang sudah sangat terkenal untuk anak-anak itu. Jadi ceritanya ada princess, kemudian suatu ketika jarinya luka, kena pisau, tapi habis luka itu dia tidur, dan tidur lama sekali sampai akhirnya dicium oleh Prince Charming, akhirnya bangun. Itu dongengnya. Nah, kalau yang ini pernah denger nggak? Alkisah ada seorang gadis kecil, suatu ketika dia main di sebuah danau yang membeku di dekat hutan. Kemudian dia kepleset, kepalanya kejedut. Habis itu dia tidur dan tidak bangun lagi selama 3 dekade. Gila, pernah denger? Terus apa kaitannya dengan ilmu hitam? Nah, nanti akan aku terangkan. Oke, jadi pada abad ke-19, tepatnya tahun 1876, tersebutlah keluarga Olson. Ini mereka di Swedia. Jadi di sebuah pulau kecil namanya Pulau Ogno. Keluarga ini terdiri dari 8 anggota, suami, istri, dan 6 anak. Si Carolina Olson, tokoh utama dalam cerita ini, adalah ketika itu dia baru berusia 14 tahun, dia anak kedua. Nah, pada bulan Februari tahun 1876 itu, si Carolina bermain-main di sebuah danau yang membeku. Kalau di Swedia itu biasa kayak gitu, ketika musim dingin semuanya beku, termasuk danau pun membeku. Dari situlah makanya ada olahraga ice skating itu. Jadi di danau yang membeku itu orang bisa main kayak seluncuran gitu karena es kan licin. Nah, dia main-main di sana, dia kepleset, jatuh, kepalanya cedera. Nah, itu awalnya sekali. Setidaknya itu yang kita ketahui. Nah, kemudian kan kepalanya cedera nih. Dia pulanglah si Carolina ini ke rumahnya. Nah, sampai di rumah dia mengeluh kan kepalanya sakit banget. Nah, sakit kepalanya ini nggak hilang berhari-hari, bahkan malah tambah parah, ditambah lagi dengan sakit gigi. Waduh. Nah, akhirnya dibawalah ke orang pintar. Jangan salah guys, orang pintar itu bukan cuma di sini aja ada, di sana juga ada. Nah, dari hasil konsultasi dengan orang pintar itu dikatakanlah bahwa oh, ini anak ibu si Carolina Olson ini kena black magic. Kata orang pintarnya kayak gitu, ini ulah penyihir. Nah, kebetulan di sana memang di hutan yang di dekat danau itu memang terkenal, urban legendnya itu ada penyihir yang tinggal di sana. Jadi dibilang sama orang pintar ini dia itu jadi korban penyihir. Wih, gila, merinding pak. Aduh. Jadi dibilanglah itu si Carolina ini memang jadi korban itu. Akhirnya dia pulang, disuruhlah tidur. Tidur, si Carolina tidak bangun-bangun. Bayangkan, berapa lama kalian pernah tidur? 1 hari? 2 hari? Waduh, saya paling lama tidur pernah 10 jam. Ini tahu berapa lama? 32 tahun dia tidur. Gila bener. Nah, jadi ketika itu ceritanya viral di mana-mana, tapi tidak seperti sekarang semua itu viral di medsos. Kalau di sana viralnya itu ya dari cerita mulut ke mulut. Nah, tentu saja ketika itu cerita yang beredar itu adalah ya seperti layaknya Sleeping Beauty, si Carolina ini tidur tidak bangun-bangun, itu dirawat oleh ibunya. Sehari-hari itu cuma dikasih 2 gelas susu oleh ibunya. Wah, itu benar-benar heboh ketika itu. Ini benar-benar real life Sleeping Beauty. Jadi semua satu negara lah tahu, bahkan sampai ke Eropa juga terkenal ceritanya dia. Nah, kalau saja kejadian ini terjadi sekarang di dunia modern ini, tentu intervensi pasti akan dilakukan. Otomatis dokter dari segala otoritas itu pasti akan mendatangi kan, mengecek. Tapi ini karena terjadi di zaman dulu di mana ya belum maju lah. Itu baru tahun 1892 dia baru dikunjungi oleh dokter. Akhirnya si dokter ini mendiagnosa bahwa ini adalah kasus histeria parah. Nah, dibawalah si Carolina ini ke rumah sakit terdekat. Bayangkan itu baru tahun 1892 baru dikunjungi dokter, itu hampir 18 tahun kemudian, Pak. Nah, sampai di rumah sakit segala cara dilakukan. Bahkan yang paling ekstrim itu dia di strom, ada terapi kejut listrik namanya. Ibaratnya kalau
Gini loh, anggaplah misalnya dia pura-pura tidur kan. Bagaimanapun hebatnya orang berakting, kalau itu disetrum listrik, pasti dia terkejut kan. Ini benar-benar tidak ada reaksi gitu loh. Jadi benar-benar misteri. Dan setelah itu mulai tambah heboh lagi, dokter-dokter segala dokter datang, tapi sama semua tidak ada yang bisa menjelaskan fenomena yang terjadi ini. Nah, selama dia tidur ini itu benar-benar tidak ada komunikasi dengan orang-orang. Jadi memang dia kayak orang tidur, kadang-kadang menguap, kadang-kadang bolak-balik dari kiri sekarang hadap kanan. Jadi gimana layaknya orang tidur, dia ndak pingsan, ndak koma, cuma benar-benar tidak ada komunikasi, tidak bisa dia kelaparan, ndak minta makan, ndak minta minum, kecuali ya diminumkan itu menurut pengakuan ibunya ya, diminumkan 2 gelas susu setiap hari. Ya jadi benar-benar kayak hibernasi. Kalau kalian tahu gimana beruang hibernasi itu memang tidak makan gitu loh. Nah kemudian pada tahun 1905 ibunya si Carolina meninggal. Akhirnya disewalah seorang babysitter. Cuma ini kalau babysitter itu kan merawat bayi, ini yang dirawat umur 30-an. Karena 1905, ingat dia pertama tidur itu tahun 1876. Jadi 1905 itu sudah sekitar 38 tahun apa berapa itu lupa, nanti hitung aja ya. Nah kemudian secara tiba-tiba pada tahun 1908 Carolina bangun. Jadi tidak ada angin, tidak ada hujan, ini si babysitter itu lagi di bawah. Tiba-tiba dia dengar suara orang nangis di kamarnya Carolina. Langsunglah buru-buru ke atas kan. Dilihatlah si Carolina ini sedang menangis, gemetaran, menangis sesenggukan gitu. Carolina ketika dia sudah bangun itu umurnya 46 tahun. Bayangkan dia tidur di umur 14 tahun, dia bangun tahu-tahu umurnya udah 46 tahun. Dia tidak ada memori sama sekali, dia lupa sama sekali apa yang terjadi selama dia tidur itu. Bahkan dia tidak mengenali saudara-saudaranya. Nah sekarang pertanyaannya kan tentu apa sih yang sebenarnya terjadi? Pertama tentu seperti yang penjelasan tadi, yang dipercaya oleh ibunya ini adalah ulah penyihir yang ada di hutan itu. Jadi dia memang kena black magic, kena ilmu hitam. Ini juga dikuatkan karena menurut kesaksian si ibu dan saudara-saudaranya, ketika tidur itu si Carolina sangat sering menangis. Menangisnya itu bukan menangis sedih, tapi menangis yang ketakutan, yang gemeteran gitu, kayak mengigau gitu, takut semacam itulah. Nah kemudian keanehannya kan tidak ada orang yang bisa tidur 32 tahun. Jangankan 32 tahun, 1 minggu aja nggak ada. Kalau orang koma kan lain lagi, tapi ini tidur. Penjelasan kedua sekarang tentu dari sisi medis, apa yang terjadi ini. Nah ketika dia bangun tentu heboh lagi dong senegara. Wah ini orang yang tidur 32 tahun itu bangun. Tentu segala macam tes dilakukan. Nah disinilah kan muncul keanehan. Pertama, secara catatan medis tidak pernah ada kasus orang tidur selama 32 tahun. Dan manusia memang tidak punya sistem yang memungkinkan untuk melakukan hibernasi, tidak seperti beruang dan binatang-binatang lain. Yang kedua, ada yang namanya muscle atrophy. Jadi di mana otot-otot itu jadi rusak gitu loh kalau kelamaan tidak dipakai. Dan ini 32 tahun dia tidur, itu harusnya otot-ototnya itu terjadi kerusakan. Tapi ternyata pada Carolina hal itu tidak terjadi. Nah kemudian yang ketiga soal susu tadi. Secara medis, secara ilmiah tidak mungkin ada orang bisa tumbuh dari umur 14 tahun sampai 46 tahun hanya dengan mengkonsumsi 2 gelas susu setiap hari. Itu tidak bisa, tidak mungkin. Sehingga akhirnya muncullah kecurigaan. Jangan-jangan, nah ini sekali lagi jangan-jangan selama ini Carolina itu sebenarnya tidak tidur terus-terusan. Ini ingat sekali lagi kan penjelasannya yang tadi secara black magic, tapi ini kemungkinan yang terjadi kalau dilihat secara ilmiah. Nah, jangan-jangan ketika dia dirawat oleh ibunya si Carolina, dia tuh sebenarnya bangun beberapa kali, tapi hal ini disembunyikan oleh ibu Carolina. Jadi, ingat sekali lagi, jika kita berasumsi bahwa Carolina itu tidak sedang berhibernasi, mungkin sebenarnya ada suatu kejadian yang sangat traumatis yang membuat dia menarik diri dari dunia gitu loh. Nah kemudian pada tahun 1910 datanglah seorang psikiater namanya Harald Froderstrom.
Jadi dia mengunjungi Carolina dan kemudian melakukan wawancara karena benar-benar ingin tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah, dari kesimpulan si Harold ini, dia menyimpulkan bahwa ya tentu satu, dia bukan sedang berhibernasi, tapi yang terjadi adalah dia mengalami psikosis yang dipicu oleh suatu kejadian yang sangat mengerikan. Nah, sekarang masalahnya apa kejadian yang mengerikan tersebut? Nah, dari sinilah muncul spekulasi-spekulasi yang bisa disimpulkan oleh Harold itu adalah si Carolina mengalami kejadian traumatis. Nah, kemudian ini juga di-enable atau dibantu oleh ibunya sehingga dia benar-benar tidak mau lagi berurusan dengan dunia luar. Gimana caranya tidak berurusan dengan dunia luar? Ya dengan pura-pura tidur. Kemudian muncul lagi dong pertanyaan, apa sih kejadian yang mengerikan itu yang dialami sampai-sampai dia benar-benar menarik diri dari dunia luar, sampai-sampai dia benar-benar tidak mau lagi berurusan dengan dunia luar. Nah, di sini kan muncul berbagai spekulasi. Salah satu spekulasi yang juga sangat banyak yang percaya itu dia adalah korban abuse dan pelakunya itu lebih dari satu. Nah, sebenarnya fenomena traumatis seperti ini yang menyebabkan orang sampai menarik diri dari lingkungan itu sering terjadi juga. Bahkan di Jepang ini sangat terkenal. Kalau kalian pernah dengar yang namanya hikikomori, itu shut in. Jadi ada beberapa orang tertentu benar-benar tinggal di dalam kamar. Jangankan dia mau ketemu orang luar, ketemu orang tuanya pun itu nggak mau. Itu makanan tuh ditaruh di depan pintu, nanti orang tuanya udah pergi baru diambil makanan itu. Nah, apapun yang terjadi tahun 1876 itu ketika dia mengalami cedera kepala itu kita nggak akan benar-benar tahu. Yang jelas ketika Carolina bangun ternyata kondisinya itu baik. Jadi rupanya apapun trauma yang menyebabkan dia tidur panjang itu sudah dilupakan oleh dia atau mungkin sudah ditekan ke alam bawah sadarnya dan dia menjalani hidup itu dengan baik-baik saja, bahkan dia hardworking segala macam. Dia pun akhirnya setelah terbangun itu masih hidup 40 tahun lagi sampai 1950 baru dia benar-benar meninggal. Wah, gila. Kalau menurut kalian ini apa yang terjadi sebenarnya? Apakah dia benar-benar kena ilmu hitam? Karena ada juga spekulasi yang mengatakan bahwa sebenarnya penyihir atau orang yang punya black magic yang mengguna-gunai si Carolina itu sudah meninggal, sehingga sekian waktu berlalu akhirnya black magic yang menimpa si Carolina ini kadaluarsa lah istilahnya, makanya dia bisa bangun dan seolah-olah tidak terjadi. Dan itu ketika dia bangun itu menurut laporan si Dr. Harold ini, dia itu sikapnya itu masih kayak anak-anak, kayak remaja, bukan seperti wanita pada umumnya yang sudah usia 46 tahun. Namanya juga ini ya, kejadiannya sudah lama berlalu. Jadi ini akan tetap menjadi misteri karena mustahil kita bisa benar-benar tahu apa yang terjadi ketika itu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Silakan komen kalau ada pertanyaan atau ada komentar, atau kalian punya spekulasi sendiri, atau kalau kalian punya request ingin saya membawakan cerita apa, konten apa, silakan ditulis di komen. Oke, terima kasih. Ciao guys.